Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah warung kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Mas Dani SBR ya. Dan bagaimana dalam episode kali ini Bang Doni sudah dikirimi santet dan bahkan sudah masuk ke dalam dirinya nih. Waduh, ini baru pertama kalinya nih ya berarti ya. Selama sudah 70 lebih episode dari Bang Doni, ini baru kali ini nih Bang Doni kena santet. Kalau pelet kalau nggak salah udah pernah tuh di awal-awal dia sempat kena pelet, tapi ini santet baru pertama kalinya dan ini tuh masuk ke badan Bang Doni dan parah banget. Gimana sih, separah apa sih santet itu, sedahsyat apa sih santet itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi ya. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budu horor. Dahsyatnya santet untuk Bang Doni. Warung kopi Bang Doni. Siang itu, di gudang beras milik Doni, nampak Radol sedang menerima kiriman beras dari Ajat. Seperti biasa, Cecep, pegawai Ajatlah yang mengantar kiriman beras tersebut. Di tengah Cecep dan Radol sedang menurunkan beras dari truk engkel, tiba-tiba Doni muncul dari pintu belakang yang menghubungkan ke kafe warung kopi Bang Doni. Di situ, Doni langsung menyapa Cecep dengan sok-sokan berbahasa Sunda. Cep, kumaha dagang, ucapnya. Mendengar itu Cecep langsung tersenyum sambil berkata, baik bang, tapi maaf bang, bukannya kumaha dagang, tapi kumaha damang. Salah ya? Iya, bagaimana kabar bos Ajat? Tanya Doni. Alhamdulillah baik bang, dapat salam juga dari Mang Ajat. Katanya kapan abang main ke Garut? Emangnya bos Ajat sekarang tinggal di Garut? Tanya Doni penasaran. Bolak-balik aja Bang Doni, soalnya kan Teh Klaranya kerja di Jakarta, jadi ke Garutnya 2 minggu sekali, ungkap Cecep. Oh begitu, ya udah salam aja deh ya sama bos Ajat. Nanti kalau mau main ke Garut saya kabarin ya, ujar Doni. Setelah selesai menurunkan beras, Cecep pun berpamitan. Kemudian Doni segera memeriksa laporan penjualan beras miliknya. Di situ Doni terlihat sumringah melihat perkembangan bisnisnya tersebut. Namun seketika tiba-tiba saja pandangan Doni nampak buram. Entah apa penyebabnya, namun hal itu hanya sesaat dan penglihatannya pun kembali normal. Doni segera mengucek-ucek matanya dan ia berpikir jika itu bukanlah suatu masalah. Namun kemudian saat ia membuka lembar demi lembar buku catatan, jari-jarinya seperti kesemutan dan bergerak-gerak sendiri. Dalam hati Doni bertanya-tanya, dah, ini ngapa tangan gua jadi kesemutan begini? Doni pun segera menggerak-gerakkan jemarinya, berharap rasa kesemutan itu hilang. Benar saja, dalam sekejap rasa kesemutan di tangannya pun menghilang. Setelah selesai memeriksa usaha berasnya, Doni segera masuk kembali ke dalam kafe. Di situ, dia berpapasan dengan Gembul yang baru saja tiba. Masuk sip 2 lo Bul? Tanya Doni. Oh iya bang, tadi saya habis ngebuang cincin yang waktu itu neror Randy, abangnya Rijal, jawab Gembul. Oh iya ya, bagaimana? Udah beres belum masalahnya si Randy? Udah bang, tadi pagi saya udah ngebuang cincin ke laut, dianterin sama Rijal. Alhamdulillah. Ya Bul, bikin gua kopi, pinta Doni. Mendengar itu, Gembul bergegas membuatkan kopi untuk Doni.
Sambil menunggu kopinya datang, Doni mengeluarkan sebatang rokoknya dan melihat-lihat kembali ponsel miliknya. Ketika melihat betapa terkejutnya Doni kalau sudah terdapat banyak panggilan yang semuanya berasal dari Adele. Doni tidak mengetahuinya karena memang sedari kemarin Doni mengganti mode panggilan di ponselnya ke mode silent. Wajah Doni berubah cemas. Dia tidak menyangka jika Adele seagresif itu. Ya Allah, Del, mau ngapain sih lu ya? Kita kan cuma nonton doang. Nggak perlu sampai segininya sih, gumam Doni dalam hatinya. Dalam lamunannya, tanpa sengaja, Doni mendengar pembicaraan dua orang wanita yang merupakan pengunjung di kafenya. Kebetulan, saat itu Doni sedang berada di area taman dan duduk tak jauh dari kedua wanita tersebut. Dari tampilannya, keduanya seperti wanita kantoran dengan berkemeja dan rok di atas paha. Keduanya nampak cantik dan seksi. Yang satu bernama Dini dan yang satunya lagi bernama Yani. Di situ, keduanya sedang membicarakan bos mereka di kantor. Yan, bagi-bagi gua dong, ucap Dini. Bagi-bagi apaan sih? Tanya Yani. Ya, jangan pura-pura deh. Kemarin kan pas Pak Jeffrey sebelum ke Jawa Timur, lu sempat jalan berdua kan? Lu cekin kan? Ucap Dini menyudutkan temannya tersebut. Wajah Yani tampak memerah. Dia tidak menyangka jika rahasianya diketahui oleh Dini. Lu tuh dari mana? Tanya Dini cemas. Gue tau lah. Lu juga pernah kan jalan sama Pak Anton, teman bos kita di asosiasi. Udah deh, jangan pura-pura lagi sama gue. Kita tahu sama tahu aja. Tenang aja, rahasia lu aman sama gua, ujar Dini sambil tersenyum. Yani adalah seorang wanita yang memiliki paras cukup cantik. Tubuhnya pun ideal bagi wanita seumurannya. Tak heran dia begitu mudah memikat para lelaki hidung belang yang memiliki banyak uang. Tak heran, walau hanya bekerja sebagai pegawai kantoran biasa, kehidupan Yani begitu glamor. Mobil mewah, jam tangan, serta tas dengan merek terkenal mampu dimilikinya. Ponselnya pun selalu berganti-ganti dengan mode yang terbaru. Sedangkan Dini, walau sama-sama bekerja di perusahaan yang sama dengan Yani, Dini tidaklah secantik Yani. Tubuhnya sedikit gemuk, namun dia cukup licik. Ya, Dini pintar untuk mencari informasi, apalagi informasi mengenai rahasia Yani. Di situ Dini berpikir jika dirinya bisa memeras Yani. Yan, beliin gue iPhone dong. iPhone gue dijadul nih, ucap Dini tiba-tiba saja. Mendengar itu, wajah Yani sedikit kesal. Namun dia nampak pasrah karena Dini telah mengetahui rahasianya. Yani takut jika rahasianya bisa tersebar di kantornya, tentu saja hal itu akan mengganggu hubungannya dengan bosnya tersebut. Yani pun langsung mengangguk, menandakan jika dia bersedia memenuhi permintaan Dini. Tayal, Dini pun nampak senang. Yan, Pak Jeffrey udah balik apa belum ya? Tanya Dini. Udah, kemarin dia langsung pulang, jawab Yani. Yani tentu saja mengetahui mengenai informasi tentang bosnya tersebut karena memang ia adalah sekretaris pribadinya. Tak heran jika dirinya memiliki hubungan yang spesial. Yan, kira-kira nih ya, kira-kira Pak Jeffrey bakalan nikahin lu nggak? Hidup lu bakalan enak deh kalau jadi istrinya, ucap Dini. Mendengar perkataan itu, Yani langsung tersenyum sinis. Nikah? Dia aja tahu hubungan gue sama Anton. Si Anton kan cerita sama dia, makanya dia maksa gue buat ngainin dia, ujar Yani. Jadi Pak Jeffrey tahu hubungan lu sama Pak Anton? Ya tahulah. Gue juga tahu kok kalau dia suka main cewek. Jadi kita sepakat kalau ini cuma fun aja, saut Yani santai. Doni yang sejak tadi tanpa sengaja mendengar pembicaraan itu tampak tersentak. Dia tak pernah membayangkan bahwa kehidupan di dunia kerja bisa sekelam itu. Doni memang sama sekali tidak mengenal kedua wanita tersebut, terlebih lagi pria yang sedang mereka bicarakan.
Yang tidak Doni ketahui adalah bahwa pria itu merupakan orang yang sama yang selama ini meneror Delia, ya, Jeffrey. Entah kebetulan macam apa yang sedang terjadi, namun yang jelas kedua wanita itu ternyata adalah anak buah Jeffrey yang bekerja di perusahaannya. Sepeninggal kedua wanita itu, Doni terlihat nampak termenung karena rupanya ia kepikiran pada kekasihnya Nani. Ya Allah, kalau Nani kerja terus digodain sama bos bagaimana ya? Batin Doni. Pembicaraan kedua wanita tadi seakan-akan membuat pandangan Doni pada dunia kantoran begitu buruk. Selepas isya, Doni berniat meninggalkan kafe. Ya, dia ingin segera menemui Nani di rumahnya. Rupanya obrolan kedua wanita tadi menyita pikirannya. Bol, ucap lah, ucap Doni. Oh, tumben bang, udah mau pulang. Mau kemana bang? Tanya Gembul penasaran. Kagak pulang, gue mau ke rumah ayang Nani. Loh, besok kan Mbak Naninya kesini ngecek pembukuan, tumben. Mengapa? Suka-suka gua dong. Apa jadi lu ngatur-ngatur hidup gua? Bukan yang ngatur bang, cuma tumben aja. Biasanya abang kan males kalau pergi ke rumah Mbak Nani, ujar Gembul seolah memframing Doni. Kodok, sekate-katenya lu ngomong ya. Siapa yang males? Gue selengkat juga lu, saut Doni sewot. Sabar bang, istighfar, jangan marah-marah, nanti cepet tua. Ucap Gembul, kemudian berlalu pergi ke arah dapur. Doni pun segera meninggalkan kafe miliknya. Sepanjang perjalanan, ia tampak termenung memikirkan berbagai problematika yang kini memenuhi kepalanya. Tentang Adele dan tentang dunia perkantoran yang begitu gelap. Tak lama kemudian, Doni akhirnya tiba. Namun, bukan tiba di kediaman Nani, ia justru sampai di rumahnya sendiri. Doni seperti tak sadar arah yang seharusnya ia tuju. Apa gua ngapain pulang ke rumah ya? Gua kan mau ke tempat Princess, gerutunya. Tanpa pikir panjang, Doni segera bergegas kembali dan melajukan motor menuju rumah kekasihnya itu. Sesampainya di sana, Nani sudah menunggunya. Wajar karena Doni sebelumnya memang sudah memberi kabar bahwa ia akan datang berkunjung malam itu. Tak lupa juga, Doni membawa martabak telur dan martabak manis kesukaan Babe Roni, ayah Nani. Babe kemana Princess? Tanya Doni. Oh, Babe lagi tahlilan bang. Kalau Nya lagi di dalam nemenin Putri. Tumben abang ke rumah? Tanya Nani. Enggak, abang cuma kangen aja sama Princess. Boleh kan? Ucap Doni sambil cengengesan. Bukannya kemarin kita baru ketemu? Pasti ada sesuatu deh nih. Jangan-jangan abang janjian nonton lagi ya sama saudara abang itu. Enggak, sumpah enggak ada Princess. Abang cuma mau ketemu sama Princess. Soalnya abang kagak ada kesempatan, bakal berhenti mikirin Princess. Makanya abang datang kemari, ujar Doni tulus. Iya bang, apaan sih? Jangan gombal gitu dong. Nani jadi malu ntar kan kalau kedengeran sama Nya. Kemudian Doni bertanya mengenai rencana Nani setelah lulus kuliah nanti. Princess, kalau udah lulus kuliah, Princess mau ngapain ya selain nikah sama abang? Ya, Nani sih pengennya jadi pegawai negeri atau guru. Kalau enggak ngelamar di perusahaan gede. Mendengar kata-kata dari Nani, wajah Doni berubah cemas. Princess jangan ngelamar mana-mana. Princess ngurusin KP abang aja ya. Jangan khawatir bang, kan udah disindu. Nanti kalau seumpama Nani kerja, pas libur Nani pasti bantuin meriksa pembukaan di sana kok. Ucap Nani. Mendengar itu, wajah Doni seperti orang yang ketakutan. Bukan itu Princess. Abang takut Princess nanti digodain sama bos Princess. Terus Princess pergi dan ninggalin abang. Di situ Nani langsung curiga karena perilaku Doni yang tidak biasa. Abang lagi kenapa sih? Kok jadi posesif begini? Abang pasti habis nonton film nih, atau abang habis lihat TikTok. Alhasil, Doni pun menceritakan semuanya.
di mana ia tanpa sengaja mendengarkan pembicaraan dua orang wanita mengenai kehidupan di dunia kerja mereka. Dan atas dasar hal itulah membuat Doni memiliki pemikiran yang buruk mengenai lingkungan di dunia kerja kantoran. Nani langsung menghela nafas panjang mengetahui jika kekasihnya menjadi paranoid. Ya Allah bang, itu mah tergantung orangnya bang. Jangankan di lingkungan pekerjaan kantoran, ibu-ibu rumah tangga juga ada kok bang. Emang abang udah gak percaya sama Nani? Ucap Nani sedikit menyudutkan Doni. Abang percaya Princess. Ya dah abang salah lah. Kayaknya abang udah kepikiran yang agak-agak dah, jawab Doni. Nah sekarang Nani gantian mau tanya, kenapa abang nguping obrolan cewek? Emang abang gak ada kerjaan? Tanya Nani yang langsung membuat Doni pucat. Princess, abang gak sengaja. Abang lagi bengong ngopi, tahu-tahu kedengeran tuh cewek berdua lagi ngobrol. Maaf Princess, sumpah dah abang gak sengaja. Akhirnya Doni pun menyadari jika pemikirannya salah karena telah meragukan kesetiaan Nani padanya. Keesokan harinya saat sarapan, Doni tak melihat sosok Jumri saat itu. Bul, si Jumri mana? Kok kagak ikut sarapan dia? Tanya Doni. Jumri lagi ke rumah saudaranya bang. Kemarin habis pulang kerja dia langsung pergi ke sana, jawab Gembol. Kalau gue perhatiin ya, si Jumri itu ke rumah saudaranya mulu. Beda sama lu. Lu sebenarnya punya saudara apa kagak sih Bul? Ya punya lah bang, jawab Gembol ketus. Nah terus ngapa lu kagak pernah main ke sana? Si Jumri aja datengin mulu saudaranya. Ya beda bang, Jumri kan punya pacar, beda sama saya. Saya kan kalau libur nemenin Uis. Sahut Gembol songong. Bisa aja lu layangan koang. Awas lu macem-macem, apalagi sampai anak orang bunting, gua kempesin lo. Amit-amit bang, saya masih punya iman. Kalau saya sama Uis sukanya jalan keluar, gak pernah main di kosannya dia. Kalaupun di kosan, ya paling cuma sarapan. Itu juga ada Lili sama Sindu. Sahut Gembul sewot. Bagus, emang kudu kayak gitu. Kalau kagak gitu ilmu lu luntur kayak baju sablonan murah. Ledek Doni. Yang ada abang tuh lemah imannya, masa diajak nonton berdua sama cewek mau. Kalau saya jadi Mbak Nani mah gak bakal ada kata maaf. Bujuk dah. Bul, kan gue udah kata itu tidak disengaja Rudolpo. Gue juga kagak mau. Rudolpo siapa sih bang? Abang suka manggil-manggil saya pakai sebutan itu mulu. Rudolpo itu budak Tuan Baron. Ya lu mah kagak paham dah. Ledek Doni. Oh iya bang, ngomong-ngomong Delia masih nelponin apa enggak? Tanya Gembul tiba-tiba. Kagak Bul, soalnya kagak pernah gue angkat-angkat teleponnya. Dah biarin aja, gue males, ujar Doni. Oh ya udah bang, saya mau siap-siap dulu mau berangkat. Abang mau ke KP enggak hari ini? Tanya Gembul. Ya tapi ntaran ada siangan. Badan gue pada ngerentuk. Kagak tahu ini ngapa. Habis bangun tidur pada kagak enak rasanya. Keluh Doni. Sementara itu di sebuah gedung perkantoran yang terdapat di Jakarta, di ruangan direktur, nampak Jeffrey sedang berbicara pada orang kepercayaannya yang bernama Ronald. Pak Jeffrey, saya mau tanya, sampai kapan orang suruhan kita mengikuti Delia Pak? Tanya Ronald pada bosnya. Sampai Delia jadi istriku, jawab Jeffrey tegas. Kenapa kamu tanya-tanya itu? Enggak Pak, saya cuma mau memastikan saja kalau orang suruhan kita masih terus mengawasi Delia. Oh iya, satu lagi, nanti kamu juga selidiki pria yang ditemui Delia. Saya mau tahu siapa dia. Tenang Pak, kalau itu saya sudah dapat Pak. Sebelumnya Delia bertemu pria itu di kafe Pak. Sepertinya pria itu adalah pemilik kafe tersebut, ungkap Ronald. Apa? Cuma pemilik kafe? Aku pikir anak konglomerat, bangsat. Aku tidak sudi kalau bersaing sama dia. Ronald, kamu kirim lagi orang untuk mengawasi pria itu. Soalnya dia gak bakalan hidup lama, ujar Jeffrey bengis. Mendengar itu, Ronald langsung tersentak. Maksudnya apa ya Pak? Apa Bapak sudah ada rencana? Sudah. Kamu gak perlu tahu. Awasi saja dia, perintah Jeffrey. Setelah pertemuan itu selesai, Ronald pun keluar dari ruangan Jeffrey. Kini gantian Yani yang masuk untuk menghadap. Pak, kontrak kerja sama kita dengan klien yang di Bekasi sudah ditandatangani. Kemarin saya sama Dini sudah ke sana.
Dan besok sehabis makan siang jam 1:30, Bapak ada rapat sama bagian keuangan, ujar Yani memberikan laporan. Ya, tapi kalau saya beralangan, kamu aja yang rapat. Hasilnya laporkan sama saya. Soalnya rencananya besok saya mau main golf. Siapa kalau begitu? Oh iya Yani, nanti malam seperti biasa ya. Saya tunggu di Hotel Said. Jam 8 harus sudah sampai, jangan terlambat, ucap Jeffrey. Mendengar itu, Yani hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Sementara itu di tempat yang berbeda, terlihat Doni sudah selesai mandi. Saat itu, ia bersiap-siap untuk pergi ke kafenya. Dengan rambut klimis dan baju berjenis t-shirt, Doni bersiap pergi. "Mak, Doni pergi kafe dulu ya," teriak Doni sambil menuju pintu keluar. "Ya Tong, hati-hati," jawab Mak Zubaida dari dalam dapur. Doni langsung menaiki motor Sogunya dan meluncur ke arah kafe warung kopi Bang Doni. Setelah sampai, Doni pun langsung memarkirkan motornya di samping. Di situ, dia melihat Pak Slamet yang sibuk memarkirkan mobil yang berdatangan ke kafe tersebut. Aduh, si Slem lagi sibuk parkirin tuh. Gue buru-buru masuk aja. Gue malas ketemu sama dia. Ntar diajak ngobrol lagi, gumam Doni dalam hatinya. Setelah di dalam, Doni merasa lega lepas dari pantauan Pak Slamet. Kemudian, dia langsung memperhatikan kafenya yang nampak ramai oleh pengunjung. Di situ, Rizal, Lili, hingga Sindu nampak sibuk melayani tamu yang datang. Namun saat itu, Doni merasa heran jika banyak pengunjung kafe yang memperhatikannya, malah ada yang terlihat tertawa sambil menutup mulut mereka. Mendapati itu, Doni pun berusaha bersikap tenang, walau sebenarnya dia merasa risih. Ngapain tuh orang-orang? Kagak pernah lihat orang ganteng kali ya, seloroh Doni dalam hatinya. Kemudian, Doni pun menuju ke arah dapur untuk menghampiri Gembul dan minta dibuatkan kopi. "Bel, bikinin gua kopi." Mendengar itu, Gembul langsung menoleh. Namun, tiba-tiba saja mata Gembul terbelalak. "Wong gendeng, astagfirullahaladzim. Bang, eling, ucapnya. Apa lu? Gua baru datang main dikata-katain aja," ucap Doni keheranan. Abang gak sadar apa bang? Abang itu gak pakai celana tuh. Bisa ngelangkah abang tuh. Kelihatan, sentak Gembul sambil menuju ke arah bawah Doni. Mendengar itu, Doni pun ikut terkejut dan saat ia melihat ke bawah, benar saja. Rupanya, sejak dari rumah tadi, dirinya hanya mengenakan celana boxer yang biasa untuk dalaman atau untuk tidur. Ya, boxer warna merah yang berlambang klub kesukaannya, Manchester United. Terlihat jelas dan mencolok, sangat tidak serasi dengan t-shirt yang dipakainya. Alhasil, Doni seperti membeku dan tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya memerah karena malu, terang saja, karena Doni yakin sudah banyak orang yang melihatnya berpakaian seperti itu. Dengan kedua tangannya, Doni langsung menutupi barang yang paling berharga miliknya. Di situ Doni bingung ingin bersembunyi di mana, karena dapur terletak di belakang, sedangkan toilet terpisah di ruang tengah. Toilet karyawan pun harus melewati samping kasir dan terlihat dari ruang utama. Walau dapur terdapat pintu belakang, namun di belakang merupakan area terbuka. Walau belakang kafe itu merupakan area lapang yang tertutup, namun di sampingnya terdapat garasi sebuah PO bis yang hanya dibatasi tembok besi transparan. Tayal, banyak orang yang dapat melihat Doni dari arah garasi PO tersebut. Dengan panik, Doni pun berkata kepada Gembul, Bul, cariin gue celana. Cepet Bul, gue maluin Bul, buruan." "Nyari kemana ya bang? Di sini gak ada celana nganggur," saut Gembul ikutan panik. "Wah kagak mau tahu, buruan cari," sentak Doni. Gembul pun segera bergerak cepat mencari celana untuk Doni, dan tak berselang lama Gembul pun datang dengan membawa celana bahan berwarna hitam untuknya. Doni segera meraih celana itu dari tangan Gembul untuk dipakainya. Walau terasa sempit, Doni tetap memaksakannya karena memang ia tak punya pilihan. Sempit banget Pul, celana siapa sini?" tanya Doni penasaran. Itu celananya Pak Slamet," jawab Gembul. "Celananya si Slem."
Yalah, emangnya kagak ada celana yang lain apa Bul? Dakinya pada nempel sama gue ini. Gerutu Doni. Abang mau dakinya pas lemot yang nempel, apa mau pisang nangka abang kemana-mana? Ayo pilih mana. Udah jangan rewel, pakai aja. Ucap Gembul Sewot. Elah, ini celana sislem ukuran berapa sih? Nangtung begini gue pakai, mana bagian betis sempit banget lagi. Jangan salahin celananya bang, emang ukurannya segitu. Salahin aja diri abang sendiri. Pergi ke kafe kok nggak pakai celana, saut Gembul Ketus. Setelah itu, Doni langsung mindik-mindik keluar lewat pintu belakang. Doni segera bergegas ke arah motornya. Setelah itu, dengan cepat, Doni menyalakan motor Shogun kesayangannya tersebut. Namun, sebelum jalan, tiba-tiba saja bahunya ada yang memegang dari arah belakang. Rupanya, itu adalah Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Doni. Loh, Mas Doni sudah mau pulang saja, Mas? Tanya Pak Slamet. Iya Pak Slem, saya ada urusan. Saud Doni. Oh iya, tadi Mas Gembul meminjam celana saya. Untuk apanya Mas? Katanya itu untuk Mas Doni. Iya Pak Slem, ini saya pakai. Ntar saya beliin celana yang baru ya Pak Slem. Saya pinjam dulu ini. Ya udah, saya mau jalan dulu. Assalamualaikum, ujar Doni yang langsung memacu sepeda motornya. Sepeninggalan Doni, Pak Slamet nampak bingung mengapa Bang Doni memakai celana miliknya. Selama di perjalanan, Doni juga merasa heran mengapa dia bisa sampai lupa memakai celana saat pergi ke kafe. Entahlah. Loh, ngapa gua kagak berasa ya kagak pakai celana? Gua apa sih ini ya? Gumam Doni dalam hati. Sampai di rumah, Doni langsung memarkirkan sepeda motornya dan bergegas masuk ke dalam. Di ruang tengah, Mak Zubaidah nampak sedang asyik menyaksikan tayangan TV kesukaannya. Melihat anaknya sudah pulang, Mak Zubaidah nampak heran karena Doni yang sudah kembali lagi ke kafenya. Lah, bentaran amat lo ke kafenya Tong? Tanya Mak Zubaidah. Iya Mak, jawab Doni sambil berlalu masuk ke dalam kamar. Lu sakit ngapa Don? Tanya Mak Zubaidah lagi. Kagak Mak, jawab Doni singkat. Lah terus ngapa lu udah pulang lagi? Doni tak segera menjawab pertanyaan dari ibunya tersebut. Tak lama, Doni pun keluar dari kamarnya dan langsung menghampiri Mak Zubaidah. Tadi Doni ke kafe, tapi Doni lupa pakai celana Mak. Mendengar itu, tak ayal Mak Zubaidah pun langsung terkejut. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rob, ngapa bisa begitu sih lu Tong? Lu emangnya lagi ada masalah apa? Sampai bisa lupa begitu? Ucap Mak Zubaidah sedih. Ya kagak ada masalah apa-apa Mak. Perasaan Doni biasa aja. Kagak tahu kalau Doni belum pakai celana. Apa jangan-jangan lu kepikiran si Martin kali ya? Kalau gara-gara Martin, maafin emak dah ya Tong. Bukan Mak, bukan gara-gara si Martin, ucap Doni menegaskan. Ya Allah, lu kan masih perjaka Tong, belum kawin. Masa iya perkutut lu udah ngamplek kemana-mana? Ujar Mak Zubaidah lagi. Ya Allah Mak, ngapa sampai mikir ke situ-situ sih? Doni masih pakai celana, tapi celana boxer. Ya tetep aja Doni malu Mak. Itu kan udah leman, ngeplak dah anuannya Doni. Oh gitu ya Tong ya. Berarti perkutut lu kagak kelihatan orang kan? Cuma jendol dikit doang kan Tong? Belum ngapain ngomong-ngomong begituan sih? Udah, Doni mau ke kamar dulu, ngantuk. Oh ya Mak, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Masalah Doni kagak pakai celana, apalagi mau Bonis, dia kan ember. Ujar Doni mewanti-wanti. Lah, emangnya anak buah lu kagak ada yang tahu Don? Agak, yang tahu cuma Gembul doang. Kalau Pas Slamet cuma dipinjemin celananya doang, kagak sempet dia ngeliat Doni. Ya udah, Mak kagak bakalan ngomong sama siapa-siapa, sahut Mak Zubaidah. Di dalam kamar, Doni merasa sangat mengantuk. Kejadian yang baru saja dialaminya rupanya cukup membuatnya lelah, bukan lelah fisik, melainkan mentalnya. Di situ, Doni pun langsung tertidur pulas. Namun, saat terbangun, dia pun terkejut karena seluruh tubuhnya sudah banjir keringat. Padahal Doni sudah menyalakan AC di kamarnya. Saat melihat ponsel, Doni pun kaget karena saat itu sudah jam 5 sore dan dia belum menunaikan ibadah sholat asar.
Doni langsung membuka baju dan menuju kamar mandi untuk menunaikan ibadah sholat asar. Saat itu, Mak Zubaidah nampak sedang mengupas bawang di ruang tengah. "Mak, kok Doni kagak dibangunin sih? Doni pan belum sholat asar," ucap Doni. "Lah, Mak udah bangunin lu berkali-kali, tapi lu nya kagak bangun-bangun juga. Rencananya Mak ya, abis ngupas bawang, Mak mau nyiram lu pakai air sember. Lu nya udah bangun diri. Syukur dah kalau gitu," ungkap Mak Zubaidah. Kemudian Doni bergegas mengambil wudhu untuk menunaikan sholat asar. Selagi Doni sholat, Mak Zubaidah pun selesai mengupas bawang dan langsung membawanya ke arah dapur. Saat berjalan ke belakang, Mak Zubaidah sempat melewati kamar Doni dan melihatnya sedang menunaikan ibadah sholat. Namun seketika Mak Zubaidah pun terkejut. "Astagfirullahaladzim, Doni, ya Allah," sentak Mak Zubaidah. Mendengar itu, Doni yang sedang sholat pun langsung membatalkan sholatnya. "Mak, ada apaan sih, Mak? Orang lagi sholat pakai diteriakin. Tong eling, lu sholat kagak pakai baju." Di situ, Doni pun tersadar jika dia hanya memakai sarung tanpa mengenakan baju. Doni pun kembali mengambil wudhu untuk mengulangi sholat asarnya tersebut. Sebenarnya, Mak Zubaidah merasa khawatir pada anaknya itu. Dia curiga jika ada yang tidak beres. Sementara itu, di waktu dan tempat yang berbeda, hari telah berganti gelap. Saat itu, di sebuah hotel bintang 5, Yani berjalan sendiri menuju meja resepsionis. Di situ, dia mengambil kunci kamar hotel yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Jeffrey. Setelah mendapatkan kunci itu, Yani segera menuju kamar hotel yang telah dipesan oleh Jeffrey. Di dalam kamar, Yani menunggu kedatangan Jeffrey sambil mengganti busananya dengan pakaian seksi. 10 menit setelahnya, muncullah Jeffrey dengan jalan yang sedikit sempoyongan. Rupanya Jeffrey dalam keadaan mabuk. Tanpa membuang waktu, Jeffrey langsung melampiaskan nafsu bejatnya pada Yani. Setelah selesai, nampak keduanya berbaring di atas ranjang yang cukup besar itu. Di situ, Yani sempat menanyakan mengenai masa depannya. Rupanya Yani sadar jika dirinya juga ingin mendapat status yang jelas dari Jeffrey. "Mas, apa kamu gak ada niat untuk menjadikan aku istrimu?" tanya Yani tiba-tiba saja. "Wah, istri? Yani, kita udah sepakat ya. Kita itu having fun aja. Aku gak mungkin menjadikanmu sebagai istri. Apa kata orang tuaku nanti? Asal kamu tahu ya, aku udah memberikan apa yang kamu mau," tegas Jeffrey. Di situ, Yani segera beranjak duduk di samping Jeffrey. "Aku gak masalah jika hanya menjadi istri simpanan atau istri kedua sekalipun, asalkan kamu menikahiku, Mas." Mendengar itu, Jeffrey pun ikut beranjak duduk di samping Yani. Yani, kamu kenapa sih? Sikapmu jadi aneh begini. Gak biasa-biasanya kamu bertingkah kayak gini. Apa masih kurang semua yang sudah kuberikan sama kamu? Kamu seharusnya berpikir kalau tidak semua wanita bisa berada di posisimu sekarang. Dan perlu kamu camkan, Yani, aku bisa dengan mudahnya menggantimu dengan wanita lain, sentak Jeffrey yang langsung beranjak dari kasur dan menuju ke kamar mandi. Yani hanya tertunduk lesu. Dia mulai menitikkan air mata. Perbincangan dengan Dini sebelumnya rupanya telah menyadarkan Yani bahwa dirinya berhak memiliki hidup yang bahagia, memiliki keluarganya sendiri, memiliki Jeffrey di sisinya. Walaupun pada kenyataannya itu adalah hal yang tak mungkin terjadi, ya Jeffrey menolaknya mentah-mentah. Setelah berpakaian lengkap, Jeffrey langsung berniat pergi. Namun sebelumnya ia berkata kepada Yani, "Cukup sampai di sini kamu ngelayanin aku, Yani. Dan mulai besok kamu gak usah kerja lagi, karena aku sudah muak melihat kamu," sentak Jeffrey sambil berlalu pergi. Yani hanya bisa menangis meratapi kepergian Jeffrey.
Dia berpikir jika pengorbanannya selama ini tidak dianggap oleh Jeffrey, di situ Yani merasa sakit hati pada Jeffrey karena merasa dicampakkan begitu saja, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian di tengah malam, tepatnya di kediaman Doni, tiba-tiba saja Mas Zubaida terbangun dari tidurnya. Hal itu karena ia mendengar suara gaduh di samping kamarnya, tepatnya di pekarangan samping tempat biasa Doni berlatih silat. Dia pun penasaran dan menghampiri dari mana suara gaduh itu berasal. Rupanya suara gaduh itu berasal dari Doni yang sedang berlatih silat di tengah malam. Entah apa yang ada di pikiran Doni sehingga ia berlatih silat saat orang-orang sedang tertidur lelap. Astagfirullahaladzim, Don. Lu ngapain latihan silat tengah malam? Emangnya kagak ada waktu lain apa? Tegur Mas Zubaida. Namun di situ wajah Doni cukup berbeda. Pandangannya nampak kosong, pupil matanya pun terlihat mengecil. Sontak Mas Zubaida langsung sadar jika ada yang tidak beres pada anaknya itu. Seketika Mas Zubaida memegang tangan Doni dan ia langsung merasakan ada getaran hebat di dalam tubuh anaknya tersebut. Mas Zubaida langsung menotok Doni sehingga membuat tubuhnya lunglai dan terjatuh ke lantai. Karena tak kuat mengangkat tubuh Doni yang berat, Mas Zubaida segera membangunkan Gembul dan Jumeri untuk memindahkan Doni ke dalam rumah. Setelah Gembul dan Jumeri terbangun, mereka bersama-sama mengangkat tubuh Doni untuk dipindahkan ke dalam rumah. Bang Doni kenapa, Mak? Tanya Jumeri. Mak juga gak tahu, Jum. Tadi Mak lihat si Doni lagi latihan silat tengah malam, makanya dia Mak bikin pingsan. Soalnya makanya si Doni lagi ngelindur. Aman tuh badannya kayak begeteru gitu, ucap Mas Zubaida cemas. Ya Allah Bang Doni, abang kenapa ya? Hari ini aneh banget. Katanya tadi siang ke kafe gak pakai celana, sekarang tengah malam malah latihan silat. Aneh banget sih, ucap Jumeri keheranan. Namun di tengah percakapan antara Mas Zubaida dan Jumeri, Gembul terdiam. Seketika tubuhnya bergetar saat memegang pergelangan tangan Doni. Lah, ini si Gembul ngapa diem bae sih? Tanya Mas Zubaida. Rupanya saat tadi menggotong Doni dan meletakkannya ke dalam rumah, Gembul merasakan terdapat energi gelap yang bersarang pada tubuh sahabatnya itu, sehingga Gembul pun langsung menerawangnya. Dan setelah itu Gembul langsung meraga sukma menuju alam gaib. Di situ Gembul bertemu dengan sosok makhluk mengerikan yang bersemayam di tubuh Doni. Siapa kamu? Kenapa kamu ganggu Bang Doni? Tanya Gembul. Makhluk itu hanya mendesis. Dia tidak menyangka jika ada seorang manusia yang berani mengganggu pekerjaannya. Shh, jangan ganggu aku jika kamu masih mau hidup. Temanmu ini sudah ditakdirkan berumur pendek, sahut makhluk itu. Makhluk laknat, bukan kamu yang menentukan umur orang, tapi Allah. Di situ Gembul pun langsung membaca doa dengan hikmat. Gembul melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dihafalnya. Tayal, makhluk halus itu pun langsung merasa kepanasan. Kemudian ia pun berniat untuk menyerang Gembul. Namun seketika muncul cahaya terang dari tangan Gembul yang langsung menghantamnya bertubi-tubi. Makhluk mengerikan itu pun dibuat tak berdaya dan mengerang kesakitan hingga akhirnya suaranya tidak terdengar lagi. Dalam sekejap sosok itu lenyap, menyisakan jejak asap pekat yang terlihat jelas oleh Gembul, jejak yang menunjukkan dari mana asal makhluk itu dikirim. Gembul pun berpikir bahwa ia harus memberi pelajaran kepada pengirim makhluk tersebut. Akhirnya dia melepaskan cahaya kilat seperti petir dari kedua tangannya ke arah sumber asap itu. Seketika asap itu melesat bersama cahaya seperti petir milik Gembul menuju pemilik makhluk halus tersebut. Beberapa saat kemudian Doni pun tersadar dari pingsannya. Ini ngapain pada ngumpul di mari ya? Tanya Doni keheranan. Abang habis kena guna-guna, makanya kemarin siang itu abang kayak orang linglung, ungkap Gembul.
Iya Tong, bener apa kata si Gembul. Lah tadi lu latihan silat tengah malam, lah makanya jadi kaget. Nah pas mau pegang tangan lu Tong, kayak begeter gitu, ya udah mah totok aja lu biar pingsan. Lagian mah lu kayak orang linglung begitu beberapa hari ini, ucap Mas Zubaida menambahi. Astagfirullahaladzim, siapa yang ngirimin begitu nama Doni ya mak? Tanya Doni. Mas Zubaida langsung menggeleng. Bul, lu tahu kagak siapa yang ngirimin? Tanya Doni lagi pada Gembul. Ya saya nggak tahu bang, saya tanya belum sempat saya interogasi, udah keburu angus. Tapi tenang aja bang, udah saya bales, saya bikin jomplang pemilik setan itu bang, saut Gembul bersemangat. Lah, lu bagaimana sih Bul? Biasanya pan setannya lu tanyain dulu, main angusin aja. Masalahnya apa alasan dia ngirim begituan sama gua? Udah gua dikerjain lagi seharian, bukannya apa-apa. Gua pan malu Bul, diliatin orang banyak pakai boxer doang, gerutu Doni. Udah, yang penting lu sekarang udah selamat Don. Lagian lu jangan marah-marahin mulu si Gembul ngapa? Udah untung ditolongin sama dia. Lu kudunya mengucapin makasih sama Gembul, sentak Mas Zubaida. Mendengar itu, Doni pun langsung giguk. Ya mak, Bul, makasih ya, udah nolongin gua. Harus dibilangin mak dulu baru sadar. Emang nih mak, Bang Doni kebiasaan, udah ditolongin masih ngomel aja. Kini balik Gembul yang gantian menggerutu. Lah begitu aja pakai ngambek lu Bul. Jangan khawatir nah, besok gue traktir nasi padang sama jumeri sekalian, ucap Doni sewot. Asyik, saya pakai rendang sama tunjang ya bang, perkedel 2. Udah mesen aja lu, beli padangnya kan besok. Itu juga kalau gue ingat, ledek Doni. Setelah keadaan mulai kondusif, Mas Zubaida dan Jumeri pun berniat untuk kembali tidur, sementara Gembul masih menemani Doni di ruang tengah. Bul, agak tidur lo? Tanya Doni. Gak bang, tanggung, saya mau tahajudan dulu. Tapi saya nggak usah dulu bang, saya kan capek bang habis ngadepin makhluk tadi, saut Gembul. Bul, gue heran banget ya, siapa ya orang yang iseng ngerjain gua? Ya saya juga nggak tahu bang, yang pasti yang ngirim ini ilmunya gak main-main bang. Soalnya setan tadi tergolong setan yang kuat, saya aja sampai ngos-ngosan begini, full power. Elah bahasa lu full power, wasaiwer olahraga makanya lo marenan baru sekali latihan udah berhenti, sindir Doni pada Gembul. Keesokan harinya, Nani nampak sudah berada di kediaman Doni karena sebelumnya Nani dikabari oleh Bonis mengenai kejadian semalam. Saat itu, hari sudah menunjukkan pukul 10 pagi dan Mas Zubaida telah selesai berjualan nasi uduknya. Assalamualaikum, salam Nani. Waalaikumsalam, jawab Doni di ruang tengah. Di situ Doni sedang duduk santai di atas kursi sambil menonton acara televisi. Princess, masuk sini. Bang, abang kenapa? Abang gak apa-apa kan? Tanya Nani cemas. Kagak, abang gak ngapa-ngapa Princess, tenang aja abang sehat, saut Doni. Kata Bonis, semalam itu abang kesambet. Kok bisa sih bang? Ya, abang juga kagak tahu Princess. Tahu-tahu abang kayak orang linglung gitu. Oh, jadi itu sebabnya abang pergi ke kafe nggak pakai celana? Tanya Nani yang membuat Doni terkejut. Waduh, kok Princess bisa tahu ya? Tahu dari mana? Perasaan yang tahu cuma Gembul sama emak sama tamu-tamu yang ada di kafe. Tapi pan kagak mungkin mereka ngasih tahu Princess. Tanya Doni penasaran. Loh, abang gimana sih? Kan di kafe ada CCTV. Nah, Sindu semalam itu ngirimin video CCTV-nya sama Nani, ungkap Nani. Mendengar itu, Doni pun langsung histeris. Dia lupa jika di kafe miliknya terdapat CCTV, sehingga semua karyawannya telah melihat kejadian memalukan tersebut. Princess, hapus. Tolong kasih tahu Sindu ya Princess, suruh hapus juga. Jangan sampai disebarin, abang malu, ucap Doni gemetar. Mendengar itu, Nani pun tersenyum. Udah bang, udah Nani suruh hapus. Yang lihat cuma Sindu aja kok, yang lain gak ngeliat. Soalnya Sindu tahu kalau ini aib abang, makanya dia gak kasih lihat ke yang lain, ungkap Nani yang langsung menenangkan Doni. Alhamdulillah, syukurlah kalau gitu. Abang malu banget soalnya Princess. Oh iya, abang udah sarapan?
Udah Princess, tadi abang makan bubur dibeli nama Jumeri. Soalnya masih rada enak kalau makan nasi uduk. Semalam abang ditotok sama emak, berasa sampai ke lambung ini. Tapi udah kagak ngapa-ngapa sih. Soalnya kata emak, abang semalam kayak orang kerasukan. Makanya menotok abang, ungkap Doni. Ya Allah, yaudah, abang istirahat aja ya. Jangan ke kafe dulu. Pinta Nani disusul anggukan manja dari Doni. Iya, tapi Princess di sini dulu ya, nemenin abang. Abang masih kangen soalnya, ucap Doni manja seperti anak kecil. Ih, abang apaan sih, kayak anak kecil aja. Ntar kalau didengar mah gimana coba? Protes Nani. Biarin, biar kita dikawinin kalian. Goda Doni pada kekasihnya. Nani langsung tersenyum melihat tingkah konyol dari kekasihnya saat itu. Iya Princess, abang mandi dulu ya. Princess tunggu aja di mari, pinta Doni disusul anggukan dari Nani. Tak lama berselang, tiba-tiba terdengar suara salam dari arah luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Nani. Kemudian Nani pun keluar menuju ke arah pintu. Setelah membukakan pintu, ternyata tamu yang datang itu adalah Delia. Delia dan Nani pun bertemu untuk pertama kalinya di depan rumah Doni. Di situ, Delia nampak termangu memandangi gadis cantik yang berada di rumah laki-laki yang disukainya. Maaf, mau nyari siapa ya Mbak? Tanya Nani. Delia nampak gugup dan salah tingkah. Iya, saya mau ketemu sama Bang Doni, sama Cing Zubaida juga. Saya saudaranya, mau antar undangan, ucap Delia. Oh gitu, masuk dulu yuk, biar saya panggilin dulu ya, ucap Nani ramah. Namun, sebelum Nani masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saja Mak Zubaida keburu muncul dari arah dapur. Delia, dirian aja Neng. Lah, ada Nani juga. Udah lama Nan nyampenya, tanya Mak Zubaida kepada kedua wanita cantik itu. Mendengar nama Delia, Nani pun langsung teringat pada cerita Doni waktu itu. Dan kini wanita yang diceritakan itu berada di hadapannya. Iya, Nani baru sampai Mak, sahut Nani sambil tersenyum. Iya Delia, kenalin, ini Nani, calon istrinya si Doni. Nani, dikenalin, ini Delia, saudara Mak, ucap Mak Zubaida memperkenalkan mereka berdua. Di situ Nani dan Delia pun langsung berkenalan. Nampak canggung tersirat di kedua wanita cantik tersebut, terutama Delia, karena rupanya dia baru mengetahui jika Doni, lelaki pujaannya, telah memiliki seorang kekasih. Malahan saat itu Mak Zubaida juga memberitahu Delia jika Doni dan Nani akan segera menikah saat Nani lulus dari kuliah. Mendengar kata-kata itu, ingin rasanya Delia menangis kencang-kencangnya, tapi berusaha dia tahan. Iya Neng, tumbenan gini hari lu udah kemari. Ada apaan? Tanya Mak Zubaida pada Delia. Ini Cing, Adel mau nganterin undangan nikahan Bang Adi, sahut Delia. Oh, abang lu udah nikah. Alhamdulillah. Selamat ya. Berarti bentar lagi lo nyusul dong. Soalnya malu cerita sama gua, udah ngebet pengen banget ngawinin lu, ujar Mak Zubaida. Mendengar itu, Delia bingung ingin menjawab apa karena pada kenyataannya Delia belum memiliki seorang kekasih dan ia berniat untuk mendekati Doni. Iya Cing, doain aja ya Cing, sahut Delia Kiko. Iyalah ma doain biar lu cepet nyusul abang lu ya Neng. Oh iya, ini undangannya ada dua ya. Yang satu laginya bakal siapa? Mak kagak kebaca tulisannya. Soalnya kagak pakai kacamata. Oh, yang satunya buat Bang Doni Mak, jawab Delia. Oh, bakal si Doni. Ya udah dah. Oh iya Nan, ntar lu nemenin Doni ya. Mak mau ngenalin lu sama saudara-saudara Mak, ucap Mak Zubaida pada Nani. Mendengar kata-kata Mak Zubaida menambah sakit di hati Delia, karena memang rencananya di momen itulah Delia akan memperkenalkan Doni pada kedua orang tuanya. Namun rencana tinggal rencana, karena pada kenyataannya Doni telah memiliki seorang kekasih yang tidak diketahui oleh Delia. Ya udah ya Mak, kalau gitu Adel pamit dulu, soalnya Adel mau nganterin undangan lagi. Lah,
Apa buru-buru amat sih, Neng? Belum juga disuguhin minum. Iya, ngomong-ngomong, lu nganterin undangan sendirian. Lah, pacar lu mana? Makanya kagak nemenin. Tanya Mbak Zubaidah yang langsung membuat Delia terinyak. Enggak, Mak. Sendirian aja nggak apa-apa. Jawab Delia gugup. Kemudian, Delia segera berpamitan pada Mak Zubaidah dan Nani dengan beralasan jika dirinya ingin mengantar undangan yang lain. Sepeninggalan Delia berbarengan dengan selesainya Doni mandi, di situ Mak Zubaidah memberitahu anaknya jika barusan Delia baru saja datang mengantar undangan. Dengar itu, Doni langsung menatap wajah Nani yang nampak menutupi perasaannya. Doni tahu jika Nani merasa sedikit cemburu akan kedatangan Delia barusan. Sementara itu di dalam mobilnya, Delia bersedih. Dia merasa sangat bodoh ketika memaksakan perasaannya pada Doni, laki-laki yang diam-diam selalu ia harapkan untuk menjadi pendampingnya. Kini kenyataan menghantam keras. Doni sudah memiliki kekasih. Cintanya yang sangat Delia damba tak pernah sampai. Tanpa sadar, air mata Delia mengalir deras, membasahi pipinya dan membuat pandangannya kabur. Ia sudah tak sanggup lagi menahan kepedihan. Selama perjalanan pulang, Delia hanya bisa menggenggam erat setir mobilnya, berusaha tetap fokus di tengah hatinya yang sedang kacau. Setiap sudut jalan yang ia lewati terasa sepi, seolah ikut merunduk bersama kesedihannya. Di kepalanya, kenangan kecil tentang Doni muncul bertubi-tubi. Senyumnya, caranya berbicara, bahkan hal sederhana seperti bagaimana Doni menyapa dengan ramah. Semua itu kini terasa seperti ironi yang menyakitkan. Harusnya aku gak berharap terlalu jauh. Gumam yang lirih terdengar agak pecah. Delia menarik nafas panjang, tapi justru semakin sadar bahwa ia sedang belajar melepaskan seseorang yang tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Dan itu adalah kenyataan paling pahit yang harus ia telan hari itu. Meski begitu, di sela isa kecilnya, Delia tahu hidup harus terus berjalan meski hatinya masih remuk. Suatu saat nanti dia yakin bisa sembuh meski hari ini ia belum mampu untuk tersenyum. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni. Waduh, Mas Dani SBR keren banget nih kalau bikin kisah nih ya. Akhirnya Bang Doni kena juga dia santet. Ya walaupun belum resap masuk ya, karena memang yang ngirim santet kan udah bilang tuh, dia nggak akan langsung mati. Jadi dibikin tersiksa dulu. Salah satunya Bang Doni ini tersiksa dengan rasa malunya. Waduh, gimana Bang Doni datang ke kafenya sendiri dengan memakai celana boxer aja, pakai kaos sih, tapi pakai t-shirt tapi pakai boxer ya. Jadi boxernya juga boxer, bukan boxer yang bagus yang ini ya, boxer buat tidur tuh. Jadi kalau kata itu nyeplak tuh, jendol gitu kan, malu-maluin banget. Seorang bos ya, nggak seorang bos datang ke kafe, pantasan aja semua orang liatin. Waduh, jadi dia dibikin linglung tuh, mau ke rumah Nani malah pulang. Malam-malam malah latihan silat. Jadi kayak dibikin apa ya, linglung. Terus jarinya agak-agak kebas ya, sangkain asam urat kali atau gimana, tapi ternyata itu pengaruh santet yang udah masuk. Alhamdulillahnya di sini ada Mak Zubaidah yang juga memiliki kemampuan cetak langsung ditotok tuh si Doni itu pingsan. Gembul baru nanganin, beres sama Gembul, dibalikin. Waduh, dibalikinnya ke siapa? Ke Jeffrey. Wah, ini Jeffrey udah ngeselin banget ya. Udah dia apa sih, ngincer banget Delia, tapi dia juga main perempuan, ya kan seenaknya aja mencampakkan perempuan begitu. Dan ini sesuai nih sama kemauan teman-teman semua nih. Delia akhirnya bertemu dengan Nani, bertemu dengan Mak Zubaidah dan dikasih tahu, nih Nani nih calon istrinya Doni. Udah lemes Delia udah sampai kayak gitu deh. Tapi ya hidup harus terus berjalan. Delia semoga yang sabar ya. Pasti deh Delia yang cantik, berpendidikan, kaya raya, dapetin jodoh yang sesuai. Please jangan gangguin lagi Bang Doni sama Nani ya. Dan alhamdulillah Bang Doninya juga sudah sembuh. Dan apakah Jeffrey akan menuai karmanya?
Dan bagaimana kelanjutannya Delia? Semoga Delia dapat cowok. Kalau dari warung kopi Bang Doni siapa ya? Udah habis ya, Sindu udah sama Lili. Radol sudah punya. Terus Rijal juga udah punya pacar. Udah habis. Jumeri ya, tinggal Jumeri. Mudah-mudahan mau sih sama Jumeri, mudah-mudahan ya. Paslem, iya Paslem masih ada tuh, jangan deh Delia. Enakan Paslem. Overall kisahnya keren banget. Luar biasa Mas Dani SBR, terima kasih. Ditunggu lagi untuk kisah warung kopi Bang Doni selanjutnya. Dan semoga kisah barusan menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri. Buat yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempol, boleh juga dong tombol hype-nya juga diklik ya. Dan buat teman-teman, mohon juga dong di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.